Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Lalu kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan, menantikan lawatan Tuhan. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Ku mau selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini
hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, saat ini kembali kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan lawatan Tuhan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ya Bapa, dimanapun anak-anak-Mu berada, hamba percaya Engkau akan menyentuh setiap hati, setiap pribadi, sehingga oleh lawatan-Mu Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, saat ini kami semua semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kami lakukan di sepanjang hari hidup kami. Allah Roh Kudus, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki, supaya setiap perkataan kebenaran yang hamba ucapkan, kebenaran firman Tuhan itulah yang akan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku, mari kita lihat kembali Matius 22. Kalau kita baca mulai ayat 12 sampai ayat 14, firman Tuhan berkata, Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang percaya berarti kita harus menyadari bahwa kita dipanggil oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah. Tentu dipilih untuk menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Nah, tetapi persoalannya, ketika kita dipanggil, apakah kita mau meresponi panggilan Allah dengan hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak meresponi panggilan Allah dengan hidup benar di hadapan Tuhan, hidup melakukan kehendak Bapa di sorga, hidup dalam kesucian kekudusan Allah, maka dapat dipastikan kita tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih pada akhirnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa demikian? Karena firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika kita dipanggil oleh Allah, kita juga harus meresponi panggilan itu. Meresponi panggilan Allah tidak ada cara lain selain kita harus memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, segenap hidup kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan standar hidup yang Allah kehendaki atau belum? Sebab ingat baik, Allah itu punya tatanan. Jadi kita harus hidup sesuai dengan tatanan Allah, tidak boleh tidak. Jika tidak, maka kita tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih.
orang yang terpilih atau orang yang dipilih oleh Allah pada akhirnya nanti untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah adalah orang-orang yang benar-benar mau meresponi panggilan itu dengan hidup benar. Tinggal di dalam kebenaran Allah setiap hari, hidup bergaul dengan Allah, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan setiap hari, lalu hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau selama ini kita belum sungguh-sungguh meresponi panggilan Allah, kita harus mau untuk berubah. Kita harus mau untuk berubah. Sekali lagi, kita harus mau untuk berubah. Sebab jika tidak, jika kita masih mau tetap hidup dengan cara hidup kita yang lama, hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, maka pada akhirnya saudaraku, kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang terpilih untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Ini bisa dipastikan saudaraku. Kenapa? Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7, firman Tuhan katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kita dipanggil untuk melakukan segala sesuatu yang kudus, bukan melakukan segala sesuatu yang cemar. Kenapa demikian saudara? Karena Allah itu kudus. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita sudah sering kali mendengar ayat firman Tuhan ini, tetapi kita tidak mau berubah. Padahal firman Tuhan katakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, kenapa kita belum mau untuk berubah? Atau kenapa kita tidak mau berubah saat ini? Kenapa kita masih mau hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri? Jawabannya sederhana. Karena kita masih mencintai dunia ini dengan segala kesenangannya. Orang percaya yang mau meresponi panggilan Allah, dia akan meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Ingat saudaraku, orang yang masih bergaul dengan dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Jika demikian, ia tidak mungkin bisa diterima sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh meresponi akan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak serius meresponi panggilan Tuhan, kita akan binasa. Sebab bergaul dengan dunia, kecenderungannya adalah kita selalu berbuat dosa. Saudara, firman Tuhan katakan pada hari terakhir, Tuhan akan berterus terang dan berkata, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena memang selama hidup di dunia ini, sekalipun dia hamba Tuhan, dia juga bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa. Itulah kenapa saya juga harus berjuang. Dan saya mengajak saudara untuk sungguh-sungguh berjuang. Tinggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya dan jangan berbuat dosa lagi. Hidup di dalam kekudusan. Ini adalah bagian dari meresponi panggilan Allah, supaya pada akhirnya hidup kita bisa berkenan di hadapan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus mau meresponi panggilan-Mu ya Allah. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, dan di sepanjang hari-hari hidup kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan Bapa di surga. Berjuang untuk hidup dan tidak berbuat dosa lagi. Senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan.
Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh menyadarkan kami. Kami mau berjuang karena kami mau kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.